cilik ya. Iya. Iya, betul. Seperti ya kegiatan kita seperti ini Mas, ini kan juga bagian dari sejarah itu. Kalau kalau apa ya, dulu kita seperti ini ngepodcast Nggih. itu nggak ada ora ketok gambare. Gambare. Nah, ini kita Ini gambare. gambare, betul. Gitu. Untuk jenengan Kapten, ketika berawal tadi memfasilitasi teman-teman dari seniman, itu jenengan berangkat di tahun pinten? Awal pandemi atau sebenarnya Pas pandemi pas pandemi malah niku nggih. 2020 ya? 2020. Iya, 2020. Berarti sudah ada setahun ini. Iya, Setahun ini subscribe udah tahun 1000 lebih dan juga kontennya hampir 45 lebih juga. Atau 50-an. Oh, juga. Nggih. Tetapi ketika jenengan mengajak teman-teman kaula muda ngaten, iya. itu dari teman-teman sendiri itu bisa menjadi daya tarik tersendiri buat netizen yang muda nggih, bisa menarik, terus channel jenengan semakin rame, tetapi konten-kontennya tetap berbau dengan cerka, geguritan atau berkembang yang lain. Mungkin di luar itu terus kemudian berkembang. Oh, ada. Misal muncul nggawe arisan mocopat. Oh, nah, ada juga tadi niku. Oh, nah, arisan mocopat. Gali ilmunya dari Mas Amang, ide-ide arisan mocopat. Nah, niku bagaimana konsepnya itu kok? Konsepnya gini. Jadi ada temen pengen sinau mocopat. Nah, yuk piro aku le bayar. Wah, aku kan dibayar yo ora penak to. Gitu. Oke, terus kemudian ujuk-ujuk saja. Nah, itulah mungkin berkah ketika kita sering memberi loh. memberi kemudahan untuk mempromosikan sastra. Juga saya diberikan kemudahan untuk diberikan ujuk-ujuk lagi mikir ketemu Mak Celing digawe arisan wae. Arisan mocopat ini konsepnya adalah ketika kita membuat suatu mini sekolah ya, kita sekolah mocopat mini. Nah, kalau orang membayar per datang 10.000. Nah, 10.000 itu untuk saya mau. Berarti kan untuk saya tok toh. Misalkan di situ ada 5 orang, berarti di satu titik itu di satu hari, berarti aku les 1.000. Oh. Gitu ya kalau mekanismenya bayar. Iya, betul. Oke. Aku ora pengen bayar, tapi kalau yang datang orang 5. Nah, ini yang datang yuk nggowo panganan dewe-dewe. Oke. Oh, di situ ada yang si A bawa es teh. Ding. Oh, gitu. Es teh cacah 6 kan bareng aku. Aku yuk hitung 6. Nggih. 6 terus yang satu nggowo segone, sing siji nggowo iwake, sing siji nggowo anggur. Nah, di situ ada kebersamaan, terus kita makan bareng. Nah, di satu titik, terus kemudian di hari yang lain kita pindah lagi ke titik yang lain ke rumah si B, ke si C, ke D dengan mekanisme seperti itu. Oh. Nah, jadi neng sakjane kalau dihitung-hitung daripada membayar 10.000, nah membawa makanan itu lebih dari 10.000. betul. Nah, ini yang luar biasa dari orang Jawa seperti itu. Jadi dia akan rela memberikan yang dimiliki itu secara ikhlas. Tapi kalau ngeculke duit, wah kita hitung. Tapi ya sesuai kemampuan. Kalau sing lagi panen telo ya nggawa telo, sing lagi panen kates nggawa kates. Jadi dimakan bareng. Jadi seperti kadu silang. Oh iya, betul. Bener ya, kadu silang. Nah, jadi mereka membawa harta benda itu bukan untuk saya seorang, tapi untuk dimakan bareng-bareng. Nah, konsepnya seperti itu, sesederhana itu. Nah, tak pikir ini bisa dilakukan oleh teman-teman sastrawan yang sudah sudah mumpuni di levelnya untuk mau berbagi ilmu. Mungkin aku bisa nulis cerkak iki, aku pengen berbagi ilmu. Nah, konsepnya bisa dipakai seperti itu. Nah, jadi ya ketika selesai acaranya itu kita mesti nggawa panganan, Mas. Berani niku wow. Betul. Lah kan ono sing nggawa marning, ono sing nggawa kerupuk.
ono sing nggowo jajanan apa jajanan pasar. Nah, wis di-mix aja. Yes. Itu salah satunya. Salah satu arisan Mocopatan. Iya, arisan Mojopat. Nyanyi-nyanyi. Ide-ide yang sangat bagus. Tembungnya memang arisan tetapi sebenarnya cuma datang apa yang duweni gawanan tinggal bareng-bareng. Iya, untuk bareng-barengnya itu loh. Nah, itu saya Jawa banget di situ. Iya. Dan juga ilmunya dapat, pas sedulurannya juga dapat. Betul sekali, pas dulurannya dapat. Betul. Dan Karena ini semangat untuk memberi. Oke, teman-teman mungkin memberi apa ya? Saling memberi, tidak hanya memberi ke saya tapi juga memberi ke yang lain bareng-bareng. Teman-teman yang Iya. datang ya. Oke. Kalau yang arisan Mocopatan itu sudah berjalan di mana saja? Kan jenengan nyuwun ngapunten. Mas Afang ini asli dari Geblek pokoknya. Nggih mboten Mas. Iya, manusia geblek. Manusia Geblek. Pesisir, mboten pesisir. Sak pinggiring Oh, Bogowonto. Bogowonto. Kayak pojokan Jogja pojok. Dewi. Nek digoleki angel. Setahun nge-map ra ketemu ya. Iya. Nggih, sudah berjalan di mana saja arisan Mocopatan di wilayah Kulon Progo atau di Jogja. Ya, di Jogja. ya Bantul kota. Ya, cuma ini agak stop karena hujan. Ngaten. Ora tegel. Wis sesuk wae ben nonton dosek. Le udan kita wis terus banget sampai ya nonton situasi dan kondisi nanti jalan lagi gitu. Nah, dan ini juga kemungkinan akan berkembang menjadi arisan aksara Jawa. Wih, sangat. Gitu? Konsepnya sama, Iya. tetapi produknya berbeda lagi. Ya, jadi kalau aksara Jawa orang pasti akan bingung. Aku ini pengen maca naskah Nggih. beraksara Jawa langsung saka manuskripnya dari big booknya. Big book. Nggih. Oke. Tidak banyak yang tahu kalau naskah manuskrip itu sudah banyak yang difoto, difilekan, terus Digitalisasi nggih. digitalisasi istilah modernnya, terus dipublish secara umum, semua orang bisa mengakses. Nah, kita bantu untuk mengaksesnya, membukanya, terus kita baca bareng satu podo. Nah kan bentuknya rata-rata tembang. Betul. Kita baca bareng-bareng gradul tik tik. Nah, kita tembangi bareng. Jadi mix ya maca aksara Jawa, ya ono maca Paten. Top tenan wae. Idenya sangat dan juga teman-teman sedikit kayak Mas Afang juga minangka abdi dalem saking Pura Pakualaman. Oke. Dan juga abdi dalem napa Mas? Bagian maca Paten. Bodoh. Alah, sekitar sastra pokoknya Mas. Sangat berkembang sekali. Tadi ada arisan Mocopatan, sekarang berkembang ke arisan aksara Jawa. Kalau untuk arisan aksara Jawa niku jenengan ini baru akan dimulai pengembangan dari Mocopatan. Iya. Berarti arisan Mocopatan ini juga live atau pripun? Live. Oh, live juga. Langsung di YouTube album luring maksudnya. Kalau kita nih daring juga berarti ada yang luring tapi juga live dari sastra Jawa. Bisa kita pikirkan nanti untuk konsep daringnya. Oh, berarti belum di konsep sampai situ. Cuma dari teman-teman tadi yang tertarik dengan sastra Jawa dari album sastra Jawa terus menghubungi Mas Afang mengadakan arisan Mocopatan tadi. Iya. Oke. Berarti cuma feedback dari mempunyai album sastra Jawa. Tapi feedbacknya sangat bagus. Nambah konco, nambah seduluran. Nah, cetok kan niku. Ketika kita banyak saudara, banyak teman dimanapun terasa tentrem ketika jenengan di Bantul, wah mampir ngene Mas Teddy, Mas Roe sono. Nek jenengan rada ngetan kok mampir ngene gubuk kula enten to. Siap, jajak bakso. Nek ngene kula anu mangut. Oh, mangut. Melejit tamat. Ada karyanya sebenarnya biasa aja, tapi dibawakan oleh pembaca yang luar biasa. Nah, ini juga bisa. Atau ketiga-tiganya karyanya bagus, dibawakan dengan bagus, dan memang dari pengarang yang sudah bagus. Oke. Nah, eloknya ketika dari
pengarang yang biasa-biasa saja. Maksudnya pasti dia berada di taraf pemula gitu ya, maksudnya biasa saja itu. Nah, bisa menelurkan karya yang bagus. Oke, diakui oleh banyak orang, dipuja, dipuji, mendapatkan kritikan, maksudnya kritikan yang positif dari sastrawan yang sudah senior. Ini adalah sastra yang bagus. Nah, dia akan ikut naik juga. okay. Nah, tapi di satu titik konten atau packagingnya itu memang harus apa ya, harus unik lah mungkin, kayak tadi arisan mau cepat. Betul. arisan emas, arisan duit, motor, arisan motor, arisan mau cepat. Arisan mau cepatan. Tetapi di dalamnya apa-apaan itu. Penasaran gua, arisan di dalamnya ya biasa baik. Ya mau cepat ya kan. Sekolah mau cepat birang-birang, komunitas mau cepat banyak. Nah, kan packagingnya aja. Betul. Terus yang kemudian posternya perlu kita bangun yang apa ya, yang bagus. Nah, ya di kreator poster itu juga memegang peranan penting dalam mempromosikan suatu produk sastra ya. Nah, ada ini saya gawe poster itu gini ya, judulnya gede, narasumbernya kecil. Oke, berarti yang ingin dia tonjolkan adalah acaranya. Nah, mungkin narasumbernya ya nun sewu ya B aja lah, nah biasa, gitu. Belum jenderal. Nah, ada juga sih judulnya cilik tapi foto narasumbernya gede. Nah, mungkin wah ini kelas jenderal ini narasumbernya. Nah, ada lagi sih yang ditonjolkan itu logonya malahan. Logo acaranya. Nah, ini iya apa meneh gitu. Logo acaranya sing gede. Ada lagi yang model yang ditonjolkan adalah ini apa ya, sponsornya. Nah, mungkin karena ini acara ini dibiayai penuh oleh produk makanan tertentu misalkan. Nah, betul. Gitu. Tapi ini perlu disiasati juga, karena kan membuat acara itu pesenannya banyak banget. Nah, ini yang pesen siapa tahu, kalau yang pesen komunitas atau sponsor orang komunal, nah bisa logonya gede. Kalau yang pegang itu atau yang sponsornya dari produk makanan atau minuman atau produk kain, lurik atau batik mana gitu, sing digedaki apa sponsore. Atau kita mengundang tamu yang spesial, gedeki gambarnya. Nah, itu ya permainan dinamika itu juga perlu diperhatikan untuk biar apa ya, audien atau masyarakat itu tertarik, loh ini acara apa toh gitu. Terus kemudian mereka untuk nonton konten itu kalau konteksnya di YouTube. Kalau konteksnya di kompetisi, lomba atau yang luring gitu ya sama aja. Jadi kalau dari mau copat ketika banyak sekarang. Pertama konsen di bab suatu ke yang lain, contoh vlog berbahasa Jawa atau yang lain ngaten, daripada Mas Afang sendiri pripun? Apakah perlu pengembangan atau stuck ya wes konsen di sastra wae lah. Pak guguri tanjar ka mau kembang pripun nek Mas Afang? Bisa banget. Nah, di album sastra Jawa kan yang sudah seperti tadi tutorial, terus pembacaan karya, ngobrol bareng tentang produk sastra. Nah,
teman-teman para viewer ini, nah mereka itu banyak yang suka yang reality ya. Jadi istilahnya ada jadi satu konten itu ketuk pintu. Iya. Nih kok anu lagi dekoratif apa mulai nih? Jadi dari 54 itu ada satu yang ngetuk pintu modelnya. Nah, membuat kontennya ya saka njaba omah. Dari luar rumah sudah kita senatural mungkin. Tapi sudah kangsen nggih. Nanti sudah. Iya. Nek orang wih, ki napa iki? Ya tetap settingan. Iya. Tapi settingannya enggak 100% ketika kita membedah buku atau membuat tutorial kan hari ditutup banget. Tapi kalau itu lebih cair. Oke, dari keluar rumah ketuk pintu ngobrol. Jadi ketok prosesnya lungguh piye Oke. Nah, Berarti mereka seperti asik. Iya, jadi seakan-akan penonton itu seakan-akan hadir di sana bareng dengan saya, bareng dengan ya hostnya yang ada di situ. Bareng seakan-akan melu mlebu mae gitu. Seakan-akan melu linggo, seakan-akan ikut bertanya. Wayahe ngukon ngombe ya seakan-akan melu ngombe. Berarti kan cuma janjane iki ngobrol bareng, mung pengemasannya tadi. Iya, kemasan, packaging. Pokok men yang perlu diperhatikan itu sedang sedih sekali. Ketoke nek basa Jawa kuwi nganggo tembung grantes. Wah, niki kaya pas banget ngene. Nah niku. Terus basa Jawa niku saged mewakili suara batin kula salajengipun nggih. Mewakili perasaan, bisa mengungkapkan sesuatu secara lebih pas ngeten niku. Pramila-nipun lajeng kula wiwit taun 8 nika kula wiwit nyerat wonten ing majalah, khususipun wonten ing majalah Joko Ludi. Berarti kan berawal dari lebih mudah menyampaikan dengan bahasa Jawa, terus Romo SW lebih senang berbahasa, padahal dulu berangkat dari bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Berkaitan dengan tema sekarang kita di sore hari ini, berkaitan dengan penggalian tema-tema konten kreator, Romo menika melihat atau mencari inspirasi khususnya dengan sastra Jawa. Niku berasal dari mana? Lebih banyak nek kata Mas Afang tadi lebih ke sastra Jawa berkaitan dengan keguritan, dengan mocopat ataupun cerkak dan diangkat di media sosial, YouTube-nya. Romo juga punya konten juga di YouTube-nya. Iya. Penggaliannya itu ide-idenya berasal dari mana saja? Nggih, terus kreasi kita itu kan lahir bisa dari membaca maos gitu, maos. Lajeng saking pengalaman pribadi, lajeng saking pengalaman orang lain, gitu. Saking mireng mendengarkan. Nah, saged campuran saking ini sedaya wau. Niku bisa melahirkan ide-ide kreatif dalam bentuk sastra maupun yang lainnya, Mas. Jadi nek kula nyerat niku mboten namung ngomongke sastra, Mas Haji. Terus napa kemawon ingkang saged kula tulis nggih kula tulis, ngoten mawon. Kados menawi panjenengan maos majalah Joko Lodang menika, nek kula nyerat teng Joko Lodang niku kan Joko Lodang niku ora kok kula ming milih geguritan, ning cerkak kula tulis, geguritan kula tulis, lajeng berita kula tulis, ngantos kawruh sapala kula tulis, jagating lelembut kula tulis, ngantos mimbar agama kula tulis. Sing penting kula bisa melahirkan isi hati kula menggunakan bahasa Jawa niku, Mas. Terus ide kreatif saya ya itu tadi dari berbagai unsur. Bisa dari membaca karya orang lain timbul ide. Bisa dari melihat kejadian. Kula teng kebon kok iruh godhong gedang ini nek garing napa Mas jenenge?
Ralas. Nah, kelaras gitu. Kula kok terus mikir-mikir uang ki kok ya kaya godhong kuwi ya. Sikik dhewe semi kuncup utawa napa jenenge pupus nek godhong gedane. Pupus lajeng ngrembaka lajeng dados godhong mengke rada suwe lajeng kuning bar kuning terus rada coklat bar coklat terus coklat tuwa akhire sengkleh kok kaya uriping manungsa ya lahir ngrembaka tumbuh tua kembali melemah akhirnya meninggal kok kaya ngono nah nek kados semerep godhong gedang niku tuwuh menapa ide kula tak gawe geguritan sing tak nganggo judul Klaras. Nah menika tak coba tak tulis kemudian tak kirim ning majalah ternyata dimuat. Itu dari hanya melihat godhong. Lajeng wonten ing Joko Lodang nomor 28 niki minggu niki geguritan kula diserat dimuat niki gurit godhong garing. Nah, meh kaya Klaras niki godhong pada umumnya. Nah, niki godhong garing kuru aking kisut awake nglinting-linting. Kumleyang kabuncang angin tiba ing lemah lungko nelo-nelo. Garing kepidak-pidak kesepak-sepak teman rusak. Godhong garing kasebut Klaras nasibé ora ana sing gagas. Biyen ijo seger banjur kuning usana nglinting-linting godhong garing ora ana sing gape ora ana sing eling-eling godhong garing apa iku awakku awakmu. Nah niki masalah godhong mendados ide untuk menciptakan karya sastra. Ngatur Mas Haji. Nggih, matur nuwun. Kita sudut pandang yang berbeda. Tadi kita sudut pandang tentang konten kreator di YouTube, niki malah langsung ke senimannya langsung, sastrawannya langsung, asal saking Bantul piyambak. Iya. Saking Kowen 1. Oke. Kalau menawi ngapunten, ketika jenengan berangkat di tahun 88 sampai tahun 2021 menika, sampun menghasilkan kira-kira pinten geguritan menapa hasil karya sastra ingkang sampun kecatet napa dene mboten ngaten? Menika sayangipun Mas, dados kula iki termasuk tertib ning kanyata nggih kurang tertib. Niki upamanipun iki ya. Niki kula kumpulaken geguritan kula tahun 2004 dumugi 2011 niki teng mriki nggih. Niki 2004 dumugi 2011 niki klip napa nggih? Kula jilitaken niki, kula jilid niki. Majalah Joko Lodang lajeng tahun 2012 dumugi 15 niki waton kula damel menapa kumpulan terus dijilid. Nah sayangipun ingkang tahun 16 dumugi tahun selikur niki dereng kula jilitaken. Namung menahipun etang karya sastra kula kinten mboten saged ngetang kanthi pasti Mas, ning niku kula kempalaken, kula scan, kula kempalaken wonten ing komputer, kula kelompok-kelompokaken wonten karya berita, wonten karya cerkak, wonten karya lembar agama, wonten karya jagat ing lelembut, karya lelakon lan saunipun kula kempalaken wonten ing folder-folder tersendiri. Nah, niku saperangan lajeng kula waos lan kula tayangaken wonten ing YouTube Mas. Kula tua-tua nih ya melu nganu. Aja nganti kalah karo sing nom-nom. Cocok. Harus niku. Kok melu-melu gawe konten YouTube. Niku wonten ing channel kula SBE CD YouTube. Nah, teng mriku wonten karya sastra kula wasaken wonten cerkak, wonten geguritan, wonten cerita lucu, niku wonten ing niku. Nah, salajengipun tidak boleh kalah dengan anak muda ya, membuat web. Nah, webipun niku www.swcd
blogspot.com. Niku isinipun sastra kula sing kaitan kalian bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia niku kula namani Pintar Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena di situ isinya masalah sastra dan berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, termasuk ejaan, kemudian tata kalimat, kemudian analisis kesalahan berbahasa dan sebagainya, saya masukkan di situ. Sementara untuk yang basa Jawa kula lebetaken wonten ing blog. Nggih menika eswecdjawa.blogspot.com. Niki isinipun sastra Jawa, wonten sesorah, wonten berbagai hal ingkang kaitanipun kalian tradisi lan budaya Jawa. Upaminipun contoh sesorah dadi MC manten, dadi MC pengajian, MC pepanggian niku kula lebetaken wonten ing blog kula ingkang niku wau eswcdjawa.blogspot.com. Pokoknya aku ora gelem kalah karo sik enom-enom. Ning yo tetep kepontal-pontal Mas. Nek sing enom-enom ki wong ini ampuh-ampuh itu. Nek kula ming pokoke sak mampune gitu. Sak mampune sing penting itu ada karya dan nanti bermanfaat bagi orang lain seandainya ada yang bisa memanfaatkannya. Ngeten Mas Haji, Mas Apang, nyun sewu mau rata undangke mau. Nggih. Ketika jenengan tadi berangkat dari hasil karya sendiri geguritan, terus ada cerita cerkak, cerita lucu dan juga berita. Menika tampil di YouTube, itu kebanyakan audien atau netizen ingkang mirsani wonten channel YouTube menika kathahipun tiyang enem napa ingkang nate enem napa sinten kata-katahipun nawi ningali saking komen-komen wonten YouTube. Nah, komen-komennya itu biasanya nggih sesama penulis ada, terus kebanyakan ya usia-usia yang sudah seusia dengan saya. Untuk yang muda-muda kelihatannya belum banyak yang mengunjungi YouTube saya, Mas. Berarti konten ingkang YouTube menika khusus ingkang geguritan, lajeng cerkak, menapa dene cerita lucu. Namung niku napa wonten konten-konten ingkang sanesipun? Apapun yang saya inginkan, saya masukkan ke YouTube di situ. Termasuk ketika saya menjadi MC, ketika saya menjadi ini mengisi pengajian ning manten jenenge ular-ular. Nah, niki termasuk niki kula boke. Apa yang saya inginkan, apapun tidak khusus, jadi tidak mengkhusus ke masalah sastra, apapun yang saya inginkan saya masukkan ke konten ke channel saya. Terakhir baru kemarin itu malah saya masukkan wisata kuliner, yaitu sentralnya sate kambing di Yogyakarta. Mana Mas? Mana? Wonten mriku. Ler wetan ngene kula pleret jejeran. Nah, niku kula coba untuk memperkenalkan wisata kuliner dengan kula sukani judul Surganya Sate di Yogyakarta. Nah, dengan harapan saya ikut mempromosikan saudara-saudara saya yang pengusaha warung sate biar tambah laris kalau banyak yang nonton YouTube saya. Kemudian juga yang hanya sekedar mencari hiburan, oh ternyata neng Yogyakarta kuwi ana pusat sate kambing sing elok, yang banyak sekali penjual. Yang ini tidak ditemukan di tempat lain, Mas Haji. Sudah menjadi warisan budaya tak benda. Kalau wingi sampun saking Kabupaten Bantul nggih sampun daftaraken kasil ugi menawi saking Kabupaten minangka warisan budaya tak benda ugi. Oh iya. Menawi wonten kontenipun Pak SW menika wonten kolaborasi napa mligi Pak SW piyambak janjane. Niku Mas, jadi kula ki wong tuwa ora iso merekrut teman-teman untuk jadi tim, wis tak garap dhewe Mas. Tak syuting dhewe,
kemudian tak isi suara dhewe, tak naik ilustrasi dhewe, tak edit videonya dhewe ya. Pokoknya kadang-kadang njaluk tolong anake, tolong le aku di syuting. Ning napa kadang-kadang kula rumangsa hasil syutingan anak itu tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi maksudnya yang saya mau seperti ini hasil syutingannya kok yang ini. Akhirnya Mas, saya syuting sendiri, saya gowes pit-pitan dulu Mas. Pit-pitan pagi ya. Tak syuting dewi. Nah, itu. Itu misalnya ada objek-objek yang perlu saya angkat ke YouTube. Itu Mas Haji. Gitu sambil maca gurit Mas. Oh, kan keren. Dia baru packaging. Nah, itu mau nyoteng saya pas pit-pitan maca gurit ya. Saya siap. Yang penting pas lo. Dapat satu ide. Ide kreatif loh nih. Yang mahal kan idenya niku. Packagingnya niku ya kebanyakan monoton seperti itu. Kalau packagingnya berbeda, orang bakal tertarik. Oh, langsung mampir di channel kita. Ya, Mas Awang mau kan ono apa arisan mau copat. Pit-pitan gurit kan iso Mas. Iya, cocok. Pit-pitan gurit. Ini original Pak SWCD. Hak paten. Keren. Iya. Ketika Pak SWCD konsen dengan karya-karyanya, dengan kalau Mas Alvan konsen dengan fasilitator teman-teman seniman. Sebenarnya kita bisa saling mengisi juga ya. Ketika Pak SW bisa lalu Mas Alvan sendiri enten tim atau mboten di album sastra Jawa? Kalau Pak SW kan piyambak nopo pribadi hangat Di satu sisi sami. Nggih. Oh, ngaten. Ya semuanya ditandangi dhewe gitu. Tapi di satu sisi yang lain ada teman yang juga membackup. Jadi pas traffic ya wis gara berdua. Saya sing ngerekam sama ngambil talentnya orang yang baca atau orang yang membahas karya sastra. Nah, mungkin saya mengolah, saya editing sampai ke upload ke YouTube, ada teman. Juga ada tim kecil yang membantu Mas Afang dalam proses kreatif di channel album sastra Jawa. Oke. Kalau Pak SW tadi channel SWCD. SWCD. Ini juga menambah khasanah sebenarnya di ide kreatif. Pak SW tadi berangkat dari kegelisahan, bagaimana seorang sastrawan itu timbul ide-idenya bakal keluar. Gitu. Kalau Mas Afang dari lebih ke packagingnya, lebih bagaimana biar menarik. Kalau untuk Mas Afang sendiri nggak ada hasil karya mboten. Kata Pak SW kan pun niki wow berjilid-jilid buku tadi berawal dari tahun 1988 ya. Iya, betul. Sampai 2021 menikah. Mas Afang sendiri hasil karya nopo geguritan, mau copat nopo dene abdi dalem wonten Pura Pakualaman menika wonten hasil karya nopo kemawon. Oke, wonten Mas. Jadi dulu aktifipun nyerat guritan terus cerkak sekitar tahun 2010-an awal sampai tahun 2000 mungkin 15-16an. Saya mahasiswa ini. Ya, mahasiswa. Nah, penasaran rasanya piye to karyane iso tembus Mekarsari, tembus Joko Lodang. Nah, ternyata bisa. Ya, terus masuk di antologi apa ya? Kalau nggak salah Setyo Prabangkara yang Langit Ngayogya itu terus diulas di bagian depan oleh Pak Danu Priyo Prabowo, jadi salah satu katanya menurut beliau ini salah satu geguritan sing yes ya seperti ini. Oh, ngaten. Ya, karya saya berjudul Benik. Nah, karya yang berjudul Benik. Nah, itu saya geguritan terus
mau cepat ada ya karena ketugasan Ketugasan. Pakualaman membuat produk mau cepat lagu baru misalnya dandang gula ya orang mau dandang gula sing itu saja. Kita juga memproduksi sebagai masyarakat berbudaya yang memproduksi produk budaya lagu mau cepat yang baru terus. Nah untuk selebihnya lebih ke mendorong teman-teman untuk berkarya. Salah satunya saya membuat saya bangga itu adalah ketika ide membuat kompetisi atau lomba literasi aksara Jawa itu diterima oleh Gusti Putri di Puro dan bisa dilaksanakan sampai tahun ketiga, tahun keempat besok tahun 2022. Nah, itu peserta nulis aksara Jawa lengkap dengan hiasan bingkainya. Rerenggan nih Kang nggih. Rerengganipun ya. Nah, itu luar biasa sekali. Ternyata adik-adik teman-teman muda yang SD, yang SMP, yang SMA itu bisa nulis aksara Jawa dengan langgam atau cakrek atau font style. Kalau di mesin ketik itu kan ada Times New Roman, Arial, Tahoma, Calibri. Nah, teman-teman muda di Jogja atau itu level nasional ya. Oh, yang umum nggih. Ya, yang umum itu mereka bisa membuat style font aksara Jawa yang sangat beragam sekali dan bagus. Jadi teman-teman itu cuma membutuhkan ruang untuk berekspresi. Sakjane orang Indonesia, orang Jawa itu wah idenya luar biasa, terus kemampuannya luar biasa, kompetensinya luar biasa, butuh diberikan wadah. Nah, iya. Ketika wadah itu dibuka, mereka wah prestasinya, hasil karyanya luar biasa, layak pajang lah. Betul. Gitu. Kula nggih ngraosaken piyambak mbok bilih ternyata pencetus kompetisi aksara Jawa ada di sini. Dari 3 tahun kemarin di dunia pendidikan melu aksara Jawa, ternyata penggagasnya ada di sini sendiri. Mas Awas gitulah. Jadi nek wong Yojo ora iso nulis aksara Jawa, kuwi wis apa ya? Wis enggak level lah. Wong Yojo ki kudu iso nulis aksara Jawa dan kudu apik. Nah, itu Yojo. Nek wong Yojo ora iso nulis aksara Jawa napa mulai nganggo basa Jawa ingkang sae nggih Pak nggih. Nah, menika wis ya nanti dulu. Predikat Yojanya nanti dulu. Seandainya kesadaran seperti ini dirasakan oleh semua warga Jogja luar biasa. Luar biasa. Amargi nalika jaman kula liyan tesih sekolah, nalika SMP menapa dhewe SMA, menika kompetisi aksara Jawa menika mboten wonten, Pak. Tidak ada nggih. Niki tergaung sangat banter di tahun-tahun 2015 ke sini sepertinya. Jadi ternyata penggagas tingkat nasional, tingkat DIY ada di sini bersama. Nah aku nembe ngertos, mbok bilih ingkang penggagasipun nggih Mas Afang niki. Namung nggih dereng dangu ngertos Mas Afang wonten abdi dalem wonten Pura Pakualaman ingkang ngadani lomba nggih saking Pura Pakualaman. Mbok bilih ingkang niki penggagasipun Mas Afang. Nggih. Mbok bilih nite nalika kuliah ugi nate wonten Pura Pakualaman dereng kepanggih Mas Afang ugi nggih. Mlebet wonten pura menika tahun pinten Mas Afang? Kalih ewu gangsal welas magang lajeng pun angkat 2016. Oh, nggih. Jadi kalian sarang Mas Bagus menika. Oh, langkung lami Mas Bagus. Mas Bagus. Oh, nggih. Lo paling junior ten niku. Pergi menawi aksara Jawa menika ingkang getol menawa ingkang banter kompetisi menika saking Pura Pakualaman piyambak amargi kala wingi ingkang 2020 menika wonten lomba tingkat SD, SMP, ingkang SMA lajeng wonten nasional menika nggih. Kula nggih lare kula enten ingkang derek ingkang rerenggan nggih wah. Dereng mangertos kula ajari nggih rerenggan niku kula rerenggan. Lajeng fon-fon kados kala wau. Ternyata nggih Jogja Hasanah Aksara napa melih sak menika dipun Kota Hanacaraka nggih Mas. Iya, Jogja Kota Hanacaraka. Betul lah niku saking kanca-kanca ingkang wonten ing omah badhe sinau aksara Jawa saged kalih Mas Afang ugi saged dari arisan aksara Jawa. Sing sepo nggih sakit nih Mas nggih. Wah, sedaya saged. Siapapun boleh nggih. Nggih.
Menawi saged badhe sesambetan kalih pencipta sastra-sastra Jawa utawa ide-ide kreatif langsung sambetan kalih Romo SW Siti nggih menawi nggih saged. Wonten pundi Romo wau? Wonten Dalemipun wonten Kowen Kowen 1 Timbul Harjo Sewon Bantul. Oke. Menika Hari Sabtu Minggu menawi badhe tindak dateng gubuk kula bikak selebar-lebarnya kangge menapa pirembagan menapa nggih tukar kawruh dateng kula ngengi sastra Jawa kepenulisan menapa dene carane ngirim piye to Pak? Oh kula ajari pamane ngersakaken ngoten niku. Langkung-langkung menawi anak lare-lare muda, wah kula remen sangat menawi kersa tindak dateng griya kula. Ingkang radi prihatin kula niku pengin iki nularke napa kemampuan dateng para muda niku masalah menapa MC nggih. MC wonten ing kampung kula menika nganu klebet langka. Iki wong tuwa isih kerep didhawuhi kon MC manten, MC sripah dan sebagainya. Niki nek wonten anak muda sing berkenan menggantikan saya wah kula remen sangat niku. Dados kersa latihan dengan sareng kula remen sangat niku Mas. berarti sastra Jawa tidak hanya berkaitan dengan lagu ataupun puisi Jawa, geguritan menurut ini cerkak, cerita pendek, menapa cerita sambung, tapi juga berkaitan dengan MC Pak. MC Pranoto Adicara. Kula remen, kula terjun langsung terlibat, termasuk tembang Mas Aji. Oh. Kula nggih ngarang tembang Mas. Tembang. Nggih. Remen kula pangkur Mas. Wonten ing napa YouTube kula wonten pangkur Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah niku kula kemas dados tembang pangkur. Nah, niku teng itu. Lajeng gambuh wonten kula damel gambuh babakan corona. Wonten niku. Niku Mas, tembang termasuk kan termasuk salah setunggalipun sastra gini tembang menika. Ketika kita tulis masuk menjadi karya sastra gitu. Niki Mas. Nggih, matur nuwun Pak Romo SW nawi Romo SW badhe dipun suwani semonggo kanca-kanca ingkang badhe sinau bab Pranoto Coro menapa dene sastra Jawa saged pinaksowan wonten Kowen 1 Timbul Harjo nggih Pak. Nggih nggih sak gatu-gatu kula nggih mboten kados ingkang berkelas-berkelas. Termasuk para penembang ingkang elok ning kula isane gambung karo pangkur. Niku. Ingkang sak menika nggih prihatin malih tesih sekedhik nggih Mas Awang ingkang meranggul napa nggih nyinaoni bab maca pat. Nggih. Lare-lare nem sak menika luwih langkung seneng utawa langkung remen ingkang lagu-lagu monco napa K-pop napa dene lagu-lagu monco Inggris. Nah ingkang enten namung langkung sekedhik. Menika dados prihatin mbok bilih badhe nyinau wonten Kowen setunggal wonten Romo SW menapa dene wonten Pura Pakualaman kalian Mas Afang menika nggih saged mbok bilih untuk ngaten Pak SW menggali selain berisi tentang sastra Jawa menika kan mliginipun wonten konten YouTube Romo SW kala wau berkaitan dengan sastra Jawa. Selain sastra Jawa enten mboten mbok pilih liputan berbahasa Indonesia napa namung mligi basa Jawi? Menawi wonten ing YouTube kula menika wonten sastra Indonesianya wonten ing YouTube channel kula wonten sastra Indonesia. Menawi liputan wonten karena sampun kathah nggih miturut kula sampun kathah liputan ingkang langkung hebat kados siaran ing televisi kan langkung hebat nek
Menurut kula mungkin pengolahan kula mboten mampu untuk membuat liputan di channel YouTube kula. Namun menawi sastra Indonesia wonten Mas. Termasuk yang banyak penggemarnya itu yang puisi saya berjudul Catatan Dilanggar, itu banyak yang menggemari, yang nonton tuh. Catatan dilanggar, deng 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 deng, itu diiringi dengan gamelan Mas. Itu hasil hasil saya beserta teman-teman ketika itu tahun 89-an kami punya teater namanya Teater Cekra. Itu kami baca musikalisasi puisi diiringi dengan gamelan. Nah, itu menghentak saya sampai hari ini muter video saya itu saya berulang-ulang tidak bosan-bosan karena ada kenangan tersendiri, meskipun kualitas suaranya kurang bagus karena waktu itu hanya direkam dengan tape recorder, masukkan ke pita kaset Mas, zaman dulu belum secanggih sekarang ini, ya kualitas suaranya belum bagus, tapi sebagai sebuah dokumentasi itu sesuatu yang sangat memuaskan bagi saya ketika itu dari pita kaset, dari suara tape saya transfer ke laptop, kemudian saya olah menjadi video dan saya masukkan ke channel YouTube saya. Itu yang catatan dilanggar. Kemudian ada puisi saya membacakan puisinya B.S. Rendra itu dengan judul Surat Cinta, karya B.S. Rendra. Itu, jadi kalau YouTube saya tidak mengkhususkan diri ke sastra Jawa, tapi bermacam-macam, termasuk sastra Indonesia saya olah, saya masukkan ke channel saya. Menawi ngaten Romo. Baik, kanca-kanca wonten dalem menika pengen mangertos bagaimana cara agar bisa tembus ke penerbit. Biasanya pun ngaten, kata para panyerat menika pengen wah ben kasil mlebu Joko Lodang napa ingkang sanesipun menika trik-trik napa dene cara supados saged tembus ngaten? Trik satu untuk bisa tembus ke majalah di menika ojo jeleh, ojo nganti bosan gitu. Terus pikiran semacam niku nggih nate kula raosaken nggih. Kula raosaken wah mosok karyaku iso dimuat. Mosok waktu itu saya ketik dengan ketik kloklek itu Mas. Salah ditipek itu zaman dulu ya, ditipek kemudian wah pokoknya ribet banget. Itu waktu itu saya hanya menulis hal-hal yang ringan, umpamanipun pengalamanku. Kok pengalamanku kok dimuat terus? Tak nyoba cerkak, lu kok dimuat? Tak nyoba keguritan, lu kok dimuat? Tak nyoba berita, lu kok dimuat? Terus kalau nggak dimuat, pokoknya itu rasa jeleh-jeleh, kirim terus anggripun dikirim, rasa dipikir, rasa dingen-ngen, dimuat ora wes dinteni mawon. Kirim terus sampai jangan sampai bosan. Niku triknya Mas. Jadi tidak ada trik khusus menggawe sastra sing apik iku ora, redaksi nanti yang menilai karya kita. Jadi kita jangan menilai karya kita sendiri, biar redaksi yang menilai. Kalau memang bagus mereka akan dimuat. Dan kemudian untuk yang tidak kalah pentingnya jangan sampai bosan belajar nggih menika masalah ejaan Mas. Terus ejaan niku nek redaksi niku kudu 100% betul. Jadi redaksi tidak mau repot-repot, wah ini kok kurang bener, tak dandanan ini kula kinten kula Mas. Redaksi nggak mau repot zaman sekarang itu. Jadi buktinya ketika saya kirimkan itu karya saya itu tidak ada yang diubah sama sekali. Dari ejaannya, dari tata kalimatnya dan menapa tembung-tembungipun boten wonten ingkang dipun ubah. Persis menapa ingkang kula kentun. Niku Mas.
Kinten-kinten. Jadi engkang baku supados mlebet wonten majalah menika ingkang sepisan. Kaya aja nganti kesel ngirim nggih mboten. Nah, aja nganti jelek. Jelek anggenipun damel kirim sak mangke sak saged-sagedipun pengirim menika balik kang kathah ya Pak SW. Nggih, jaman sakniki rasa perlu perangko. Jaman kula dadak golek tuku amplop, enggak tuku perangko, malah ngebit neng kantor pos. Engko terus nek foto ya dak nyetake foto neng nika neng ndi joteng ngalor Sambas. Ngenteni le nyetak foto, ngeterke teng redaksi. Waduh ribet banget. Niku nek saya wis duduk manis di rumah buat karya kirim wes. Sekali sentuh Buat ya. yes, kan itu lewat email kan. Gitu foto yo ngoten, tulisan yo ngoten. Wes penak banget lah zaman saiki nek para adik, para kadang badhe ngirim karya niku. Saking kepenake niku. Kata-katanya pun saking redaksi menika ingkang dipun muat menika saking tema menapa? Tema niku nek miturut wawasan kula nggih ngaten nek sastra niku kan kudu menimbulkan kenikmatan dan ada manfaatnya. Ngaten Mas nggih. Duce et utile ngaten ngen kata pakar ya, nikmat dan bermanfaat. Terus apapun yang kita tulis itu saya kira punya peluang besar untuk bisa dimuat. Namun kita juga perlu memikirkan juga nek sing jenengane wong urip kuwi biasanya sing asik diomongin itu masalah katresnan. Nah, cinta. Gitu. Cinta niku pun jenengan lagu mawon lah. Lagu niku jenengan mayoritas masalah cinta katresnan. Tulisan nggih ngeten geguritan apa cerkak niku ya sing peluang untuk dimuat niku ya masalah katresnan. Ewa semanten. Ini tidak mutlak, artinya niki wau contonipun kula tulis niku masalah klaras ya dimuat, godhong garing dimuat. Lajeng kula nate nulis geguritan gurit gelas kosong. Nah, gurit gelas ya dimuat. Lajeng kula nulis geguritan kok aku kok pengen nulis geguritan. Kok angel ra duwe ide, angel banget. Akhirnya napa? Muncul ide, wis gurit purung, kok ya dimuat. Golek ide ra oleh-oleh tak lairke liku gawe ide angel, tak critakne judul gurit purung. Lah kok ya dimuat niku Mas niku. Mas Haji, Mas Awang niku. Terus nek ditangleti masalah sing peluang untuk bisa dimuat ya niku wau, masalah cinta katresnan. Okay. Niki sekali Mas Afang. Mbok bilih saking Pak SW mencurahkan isi hati ketika jenengan menika minangka fasilitator untuk menarik audiens atau netizen. Nika ide-ide apa saja yang kerap dipakai untuk membuat konten. Jadi ketika ide ini sudah terbiasa ide ini dan jenengan mencari konten-konten yang lain itu berawal dari mana? Nggih, ha niku soalé konten saya kang wonten ngomah niku badhe gambar iki di mana pokoke wis ono. Niku berawal dari apa dan dengan apa atau bagaimana konten lho. Wah itu yang misteri. Kan juru ujuk-ujuk metu celing gitu ya. Atus kalau mau ngepit kalih gurit to. Iya. Gurit ontel gitu. Terkadang apa ya muncul secara tiba-tiba. So, misal terus mengolah bahan baku sastra terus menjadi membuka konten di Instagram, anak Instagram ya. Jadi nek ditanya Instagramnya apa? Oh, banyak. Salah satunya adalah nama Jawa. Nah ini juga salah satu cara saya menyalurkan ide. Membantu, lagi-lagi membantu karena semangat memberi ya. Nah, pasangan muda yang baru melahirkan anak pengen duwe anak sing jenenge Jawa. Nah, Jawa. tapi yang enggak ya nun sawu ya, yang enggak
lawasan gitu loh. Ning Jawa ning yang milenial ning tetap Jawa. Oke, kita bantu ada di Instagramnya nama .jawa, nama Jawa. Nah, itu sih yang mengelola saya juga sudah membantu lebih dari 100 pasangan muda memberikan nama anak dengan berbahasa Jawa. Nah, begitu juga personal brand atau brand-brand yang mengandung apa ya istilah-istilah Jawa. Jadi beberapa brand yang kemudian besar, nah itu yang itik-itik namanya saya, tapi nggak perlu disebutkan di sini. Jadi sebenarnya istilah berbahasa Jawa dari sastra Jawa itu sangat kaya sekali, sangat banyak sekali. Gradasinya di Jawa itu sangat luas sekali daripada mungkin di sastra Indonesia nggih. Nggih. Nek sedih, rondo sedih banget itu nek di Jawa ada. Kalau di Indonesia ya sedih aja, sedih tok nih. Di Jawa macam-macam gitu. Iya, nesu. Ngenes, kesuh mungkin, sedih nih rondo mangkel. Nesu Gitu. banget. Jadi kalau Nesu orang banget. Iya, ono. salah satu jalur saya ketika mendapatkan ide ya tak salurkan ke salah satunya yang sekarang baru saya godok di situ di nama Jawa atau istilahnya brand nama pribadi, nama perusahaan atau nama-nama macam-macam lah. Yang penting yang berhubungan dengan brand. Ini Gitu. brand nama Jawa yang filosofi Jawani ya tuh. Tetap sastra Jawa. Yes. Packaging lagi. Ini penyaluran ide dengan packaging yang berbeda. Iya. Tadi lewat cuma karya sastra, sekarang packaging jeneng lah, nickname lah. Gini, oke. Berarti banyak sebenarnya di masyarakat Jawa itu yang bisa digali. Tergantung Betul kita sekali. bisa secara milih dan juga mengangkat konten itu gitu. Iya. Loh, dari sastra ini coba SW tadi mengangkat dari kehidupan sehari-hari menjadi hasil karya sastra, sedangkan Mas Afang memfasilitasi tadi fasilitator teman-teman seni, terus fasilitator dari pasangan-pasangan yang ingin menginginkan nama-nama anaknya dengan ke Jawa tapi tidak Jawani banget. Ada feedbacknya mboten nyuwun ngapunten ketika suatu perusahaan tertentu Mas nyuwun tulung ini dibuatkan ini ya, ada feedback tertentu atau cuma Ada. lemah teles? Macam-macam ada. Tapi semangatnya tetap semangat memberi. Nah, kalau kita memberi banyak pasti akan diberi oleh Tuhan yang banyak juga. Apapun itu wujudnya kita syukuri. Saya sebagai fasilitator di berbagai bidang. Oke, untuk terakhir mungkin dari Mas Afang dulu atau Pak SW, pesan untuk teman-teman khususnya kawula muda atau bahkan yang akan menulis atau akan memulai konten-kontennya. Mungkin dari Pak SW atau Mas Afang dulu. Monggo Pak SW. Kula Pesan- masalah kula tak pesen masalah menulis nggih Nggih, para siap. kadang nggih seusia kula napa nggih para adik-adik niku kula aturi nyepeng sesanti niki mawon. Nulis aja uwis-uwis. Pun niku. Oke. Monggo, ini dari Pak SW, Roma SW, nulis ojo uwis-uwis. Pesan dari Mas dari Ya, super lagi. simpel lah Mas. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau memberi. Nah, seperti yang sudah sering kali saya sampaikan tadi, ketika kita mau memberi, kita mau berbagi, nah Gusti ora sare, kita akan diberikan yang lebih banyak lagi melalui Luar. jalur yang berbagai macam. Pasti bisa. Oke. Pesan memberi kenangan tertentu seperti Mas Afang untuk memberi. Mas Afang itu fasilitator, difasilitasi seniman, ide-ide disalurkan dengan cara membantu orang. Pak Romo Sidi jangan lelah untuk menulis, ojo nganti kesel pokoknya nulis apa-apa ditulis, dicurahkan. Mungkin dari kedua narasumber bisa diambil hikmahnya, bisa amanat
amanat dari perbincangan kode sore hari ini simpulkan di dua kata kunci yang memberi dan juga jangan lelah memberi, jangan lelah menulis. Luar biasa sekali perbincangan enteng tetapi sangat berbobot. Perbincangan kita berbobot. entengnya ringan-ringan tapi sebenarnya bobotnya sangat berbobot. Tadi jangan lelah memberi Mas Awang. Oke, mungkin sudah 1 jam setengah kita bersama di bidang sastra bersama channel Bang Teddy dan dalam rangkaian ulang tahun ke-4 para Marta. Semoga menjadi lebih baik. Mungkin pesan untuk para Marta, monggo ini anggota. Iya kok malah lali nih orang matur para kanca para Marta. Para Marta, monggo. Nggih, Promosi. dateng para kadang ing para Marta mliginipun Pak Bambang Nugroho. Matur nuwun sanget sadangunipun menika kula dipun paringi kesempatan gabung kalian para Bapak Ibu ing para Marta saestu kanthi gabungipun kula dhateng para Marta sangat besar manfaatnya. Untuk itu monggo paseduluran ing para Marta lajeng terus ampun ngantos pedhot. Matur nuwun. Matur nuwun. Pesan atau kesan untuk para Marta. Luar biasa paguyuban PSBB para Marta Bantul, mantap sekali di usianya yang keempat nggih, anniversary keempat, mesti tambah regeng, tambah gayeng, karyanya bisa nambah banyak lagi, guyup bersama teman-teman itu sangat luar biasa sekali. Kita doakan selalu tambah jos pokoknya untuk para Marta Bantul. Amin. Amin. Mungkin dari saya tidak salah dalam kesempatan sore ini. Saya Purwito Adityono dan juga dua narasumber mohon akhir salam.